Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Berikut koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi oleh saya Ria Fahrina, CGP Angkatan 8 dari Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan dengan unit kerja di SMA Negeri 1 Barabai. Dengan fasilitator Ibu RR Ani Anjarwati MPD dan pengajar praktik Ibu Hernita Fatirani SPD. Selanjutnya kita akan menggali apa itu pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah teknik instruksional atau pembelajaran di mana guru menggunakan berbagai metode pengajaran untuk memenuhi kebutuhan individual setiap siswa sesuai dengan kebutuhan mereka. Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Menurut Carol Anton dan Mondala Marlina tahun 2020, pembelajaran berdiferensiasi adalah pengajaran yang mempertimbangkan keragaman peserta didik dan menyesuaikan dengan kesiapan, minat, dan preferensi atau profil belajar mereka. Selanjutnya, pembelajaran berdiferensiasi di kelas dapat dilakukan dengan langkah-langkah berikut. 1. Menentukan tujuan pembelajaran. 2. Melakukan pemetaan dan menganalisis kebutuhan belajar murid dengan asesmen diagnostik, baik asesmen kognitif maupun non-kognitif, berdasarkan 3 aspek yaitu kesiapan belajar, minat, dan profil belajar murid. 3. Mengimplementasikan rencana pembelajaran berdiferensiasi di kelas dengan memuat pembelajaran berdiferensiasi konten, proses, dan produk. 4. Memberikan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid. Lalu, bagaimana penerapan pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal? Guru dapat melakukan pemetaan kebutuhan berdasarkan 3 aspek. Pertama, kesiapan belajar. Kondisi awal suatu kegiatan belajar yang membuatnya siap untuk memberi respon atau jawaban yang ada pada diri siswa dalam mencapai tujuan pengajaran tertentu. Kedua, minat belajar. Minat merupakan satu keadaan mental yang menghasilkan respon terarah pada suatu situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberikan kepuasan diri. Pada bagian profil belajar adalah mengacu pada cara-cara bagaimana kita sebagai individual belajar yang paling baik. Bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas? Agar pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal, maka guru harus melakukan 3 strategi pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama adalah konten. Apa yang menyenangkan bagi murid? Konten dapat dibedakan sebagai respon terhadap tingkat kesiapan, minat, profil pembelajaran siswa yang berbeda untuk kombinasi tingkat kesiapan, minat, dan profil. Kedua, proses. Bagaimana murid dapat memahami atau memaknai apa informasi atau materi yang diajarkan. Proses yang dipersiapkan berupa kegiatan kelompok atau individu dan seberapa banyak bantuan yang diberikan kepada murid. Ketiga, produk. Nah, produk ini hasil kerja dan unjuk kerja yang diharapkan dari murid atau dari orang yang ditunjukkan. Selanjutnya, bagaimana kaitan antara materi pembelajaran berdiferensiasi dengan modul lain di pendidikan guru penggerak yang pernah dipelajari? Untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yang mana pendidikan bertujuan mengarahkan segala kodrat yang ada pada anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai individu maupun anggota masyarakat. Berdasarkan filosofi tersebut, maka hendaknya guru memenuhi belajar murid tanpa mengubah kodrat yang ada. Dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak pada murid, mandiri, kolaboratif, inovatif,
dan reflektif sesuai dengan nilai guru penggerak. Salah satu peran guru penggerak adalah mewujudkan kepemimpinan murid, yaitu membantu para murid untuk mandiri dalam belajar, mampu memunculkan motivasi murid untuk belajar, juga mendidik karakter murid di sekolah. Agar kepemimpinan murid ini dapat tercapai, perlu diterapkan pembelajaran berdiferensiasi untuk mengakomodir kebutuhan belajar individu yang berbeda. Pembelajaran berdiferensiasi juga dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan pendidikan yang berpihak pada murid. Sebelum pembelajaran berdiferensiasi dilakukan, guru dapat membuat keyakinan atau kesepakatan kelas bersama murid terlebih dahulu sebagai wujud budaya positif. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Thanks for watching and see you, bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.